Ada sukacita? Ada. Haleluya. Saya bersyukur bahwa pagi hari ini, di pagi yang cerah, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama ada di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan, dan terkhusus kita akan merayakan bagaimana Tuhan Yesus itu lahir, hadir dalam dunia. Sebelum kita memulai ibadah syukur Natal pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya kasih setiamu kekal selamanya. Dan saat ini Tuhan, hari ini kami ada semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah setiap hati kami memuji memuliakan nama Tuhan, sebab Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami semuanya. Terpujilah namamu Bapa. Kami memberkati ibadah syukur kami pada pagi hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, kehadiran-Mu saja Tuhan yang boleh kami nantikan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita pujikan. Sungguh indah, karena sungguh Allah itu Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Ah
Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini Tuhan perkenankan untuk bersama merayakan Natal. Termasuk hari ini, gereja ini mengawali yaitu Natal. Tidak harus tanggal 25 itu hari Natal, tetapi hari ini Tuhan perkenankan untuk kita mengadakan Natal bersama. Puji Tuhan, jadi dikatakan suasananya indah dan suasana terang, tidak ada yang terganggu untuk dalam perjalanan kita masing-masing. Bapak yang dikasihi Tuhan, untuk Natal hari ini yaitu dengan tema yaitu hendaklah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang atau di depan orang, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kalau di dalam ayat yang 14 dikatakan di situ, kamu adalah terang dunia. Kamu berarti kita semua, yaitu terang dunia. Siapa yang mengatakan kamu terang dunia? Apakah kita dijadikan Tuhan menjadi terang dunia? Dengan alasan apa kita memperoleh terang yang daripada Tuhan? Kalau saya mengatakan kamu menjadi terang, itu kata-kata yang tidak bisa dipercaya. Tetapi kalau Tuhan mengatakan kamu adalah terang Tuhan, berarti yang menentukan kita menjadi terang, yang memutus, yang memberikan, itu dikatakan terang di dalam kehidupan kita. Yang memberi siapa? Tuhan yang memberi. Kalau ada terang, berarti ada sumbernya. Dari sumber terangnya, kalau Tuhan datang di muka bumi ini kali yang pertama dengan tujuan sampai Tuhan disalib untuk menjadi terang. Sumber terang yaitu Tuhan sendiri. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Kalau kita tidak mempunyai terang, berarti hidup kita di dalam kegelapan. Betapa sedihnya, betapa menderitanya pada waktu malam hari. Terang yang dari sinar listrik ini mati di rumah. Sering juga di rumah seringkali juga mati, yaitu lampu mati. Kalau saya mau ke jeding, saya meraba-raba. Saya tidak bisa melihat jelas kita berjalan lewat mana. Hanya meraba-raba dengan kaki. Ini meja, ini kursi. Jadi hidup di dalam meraba. Pada waktu kita diperhadapkan masalah persoalan, seringkali kita terganggu dalam perjalanan kita itu meraba-raba. Kita harus berjalan kemana? Harus tuju kemana? Tetapi kalau ada terang, ada petunjuk, terang itu memberikan petunjuk bagaimana kita harus berjalan. Kita bisa melihat di antara itu yang baik atau yang jahat. Kalau kita melakukan dalam perjalanan di dalam hidup kita ini, kita melihat apa yang harus baik, yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan. Demikian juga hidup tanpa terang, yaitu hidup menderita. Hidup di dalam meraba-raba. Itu dalam meraba-raba. Tapi dikatakan di sini, kamu semua, dalam ayat yang 14, kamu adalah terang dunia. Terang tidak bisa untuk kita sembunyikan, tapi terang kita nyatakan.
di dalam apa? Di dalam sikap hidup kita, dalam perbuatan dalam kehidupan kita, yaitu di depan siapa? Di depan orang-orang yang belum kenal sama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, berarti kita semua tak terkecuali sampai ke anak-anak kecil itu kita diutus Tuhan. Kita dibekali oleh Tuhan, yaitu terang dari tempat mahal. Untuk apa? Untuk menerangi dunia. Siapa? Dunia itu kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan semua orang, yaitu perlu terang yang daripada Tuhan. Saya melihat di pasar itu ada orang buta. Sekali saya melihat ada orang buta. Waktu berjalan untuk mencari nafkah, yaitu dengan tangan yang beraba-raba, dengan kaki yang beraba-raba, masa suruh menderita. Saya merenungkan dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dalam hidup kita, saya diciptakan Tuhan dengan sempurna. Sangat saya menerima dalam keberadaan saya, walaupun saya diciptakan pendek hitam, mengucap syukur kepada Tuhan. Diciptakan Tuhan lengkap dalam hidup kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Diciptakan sempurna, kaki dua, tangan dua, hidung lubang dua, mulut yang satu, sempurna, mata dua, dan bisa melihat apa yang kita harus lakukan. Demikian juga saya juga ditambah oleh Tuhan, disempurnakan Tuhan, diberi terang hati dalam kita, terang Tuhan untuk melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat. Di dunia ini masih banyak orang yang melakukan di dalam kegelapan. Saya katakan di situ, siapa yang menentukan terang, siapa yang memberikan terang, yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri, sumber dari terang. Kita hargai dan kita manfaatkan dalam daripada Tuhan untuk melakukan perbuatan baik di depan orang-orang yang utama yang belum menerima dalam kehidupan Tuhan. Berarti mereka supaya terlepas dari kehidupan yang menderita, seperti orang lumpuh, seperti orang buta, seperti orang-orang yang belum mendapatkan sesuatu yang diharapkan, yaitu hati mereka masih tertutup, bahkan ditutupi oleh kuasa siap. Kalau saya di desa sana, saya banyak menghadapi, melihat orang-orang yang masih menghadapi, yaitu penyembahan berhala. Demikian setiap hari Jumat Legi yang mengatakan, yaitu ritual untuk menyembah berhala. Itu suatu hubungan yang hidup masih di dalam kegelapan. Bapak Ibu yang utus Tuhan kita masing-masing, marilah kita bersama-sama untuk menyatakan terang yang daripada Tuhan, supaya yang lain juga menerima seperti apa yang kita dapat. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Kami percaya yang lain akan memberkati. Tuhan memberkati dan memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri kembali. Kita akan bersama-sama menyatakan bahwa Yesus hadir, datang di dunia untuk memberkati kita semua. Selamat datang.
Puji Hosana,
Ini acara kita bersama ya. Orang-orangnya gini cuma kasih senyum yang terbaik. Kasih senyum. Bilang bercahaya ya. Katakan wajahmu bercahaya. Berminyak lo ya. Wajahmu bercahaya. Wajahnya berminyak. Mengkilatnya berminyak itu berbeda. Jadi kayak kumus-kumus. Tapi dikatakan di sini bercahaya. Berarti di dalam diri kita, Bapak Ibu adik-adik kita semua, ada kemuliaan Tuhan. Amin. Yang membuat kita semua begitu berharga karena ada Kristus di dalam diri kita. Yang membuat manusia itu penuh kemuliaan, ya ada Kristus dalam diri kita. Nah, coba lihat kiri kanan, ada enggak wajah-wajah yang ceria penuh kemuliaan? Ya, pastikan itu. Kalau dilihat kiri kanan berarti kasih senyum yang terbaik. Ditunjuk ganteng di air seperti itu, cantik-cantik dan tampaknya seperti itu. Luar biasa. Karena di dalam diri kita ini ada Allah yang luar biasa. Ya, jadi hari Natal itu bukan sebatas seremonial setiap tahun ya. Yesus lahir lagi tahun depan, kemudian kecil lagi, besar lahir lagi. Tidak. Hari Natal adalah hari keluarga, hari bahagia. Amin. Hari yang penuh kemenangan, hari yang penuh pengharapan. Bukan hanya pengharapan saja, tetapi hari-hari yang penuh dengan penggenapan janji Tuhan. Amin. Karena Natal bicara tentang kelepasan. Amin. Natal bicara tentang penggenapan segala sesuatunya. Dan ini mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatunya dalam diri kita sudah ditolong semua sama Tuhan. Wah, ini yang membuat luar biasa. Yang membuat manusia itu begitu luar biasa. Karena ada Allah yang di dalamnya. Seringkali ditanyakan, kenapa sih kok harus Yesus yang diutus? Kok enggak yang lain? Ya. Kok enggak nabi-nabi yang lain? Kita lihat, Yesus bukan sosok manusia biasa. Kalau zaman dulu Allah mengutus Musa, bahkan Allah juga ada di situ, kemudian nabi-nabi yang lain. Maaf, Alkitab saya di sini. Kalau zaman dulu ada Musa, ada hakim-hakim, ya ada nabi-nabi. Tapi kenapa kok Yesus? Kita lihat Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia adalah pribadi Allah yang turun ke dunia. Kenapa kok harus melalui Yesus? Kenapa kok Allah harus turun ke dunia? Dikatakan di dalam firman Tuhan, setiap kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Setiap kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ada ayat, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, tetapi apa dikatakan? Rohku kutaruhkan atas umat-umatku. Dahsyat. Jadi kata bercahaya ini sangat-sangat luar biasa. Di dalam diri Bapak Ibu adik-adik ada sinar kemuliaan Tuhan. Saat peteng-petengnya hidup kita, percayalah ada kemuliaan Tuhan. Kalau nggak ada, nah kemarin itu istri saya pergi field trip, tempatnya gelap-gelap. Ternyata ada sesuatu di gelap-gelap itu. Kita terang semua di sini, amin. Hati juga terang, amin. Hari berbahagia harus terang loh ya. Ini hari kemenangan, hari sukacita, hari luar biasa, hari pentamoran, hari makan-makan juga. Makan-makannya juga kan. Jadi di dalam diri kita sudah sangat lengkap dan sempurna. Berarti hari-hari ini sampai tahun depan, sampai tahun terusnya jalani dengan bahagia, amin. Jalani dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya dapat berkat dari tema ini. Tadi dikatakan mengapa harus Kristus. Kalau kita lihat, Yesus bukan sosok yang biasa saja. Bukan sosok yang biasa saja. Orang boleh bilang dia nabi biasa, dia manusia yang dituhankan, itu biar kata mereka. Tetapi kata firman, ya dan amin. Berbahagialah orang yang percaya kepada firman itu. Kenapa kok Allah harus turun ke dunia? Kembali lagi, kita sangat berharga. Kenapa kok dikatakan Yesus itu begitu luar biasa? Saya buka di dalam kitab, kita buka ya, kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Kalau di TV itu ya 5 atau 6, di ponsel saya ini Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, tapi dalam huruf 5. Kita lihat betapa dahsyatnya
pribadi Yesus ini. Sosok muda yang sangat luar biasa. Secara usia muda, tapi dalamnya bukan sembarang biasa. Amin. Kita sama-sama buka. Biar semangat kita baca sambil berdiri. Hari ini. Yesaya 9 ya, ayat yang ke-6. Ayat ini sangat-sangat luar biasa, mencelingkan kita. 1, 2, 3. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nabi mana yang dikasih gelar luar biasa seperti ini? Apakah Musa? Tidak. Apakah Elia? Tidak. Sangat-sangat luar biasa. Pribadi yang sangat luar biasa ini. Bukan sembarang manusia. Kira-kira kalau manusia biasa, mustahil nggak? Boleh nggak dikasih gelar seperti itu? Untuk apa sih profesor ya? Tapi sosok yang luar biasa ini Yesus. Dia bukan sembarang manusia, tetapi Allah yang turun menjelma kepada manusia. Karena nabi-nabi yang lain sudah gagal. Karena begitu berharganya kita, Allah sampai turun. Semua manusia gagal karena memang tidak ada yang bisa saling menyelamatkan, tidak ada yang bisa. Hanya Allah sendiri. Itulah sebabnya dikatakan Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Sekali Yesus memberikan petunjuk, ada keberhasilan tidak dalam diri kita? Ada berkat Tuhan mengalir tidak? Ada pertolongan tidak? Itulah yang namanya penasehat yang ajaib. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Dan ketika firman diberitakan, ada solusi, ada mujizat, ada pertolongan, ada kesembuhan, segala macamnya. Kemudian dikatakan Allah yang perkasa. Oh, begitu dahsyatnya sosok yang lahir, ya. Allah yang perkasa. Manusia mana? Gak boleh dikasih nama itu. Karena nama ini hanya untuk satu pribadi, untuk Allah sendiri. Karena dia turun ke dunia, dia tetap menggunakan hal itu. Walaupun ada ayat memang dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, ya, tetapi tetap saja Allahnya tidak bisa disembunyikan. Dia tetap Allah yang perkasa. Itulah sebabnya siapapun yang dekat dengan dia pasti sembuh. Amin. Siapapun kita yang dekat dengan dia, mulai dari zaman Alkitab dulu sampai sekarang sampai nantinya, pasti sembuh, pasti diberkati, pasti selamat, pasti hidup kekal. Dahsyat ini. Anda kita semua sedang merayakan kedahsyatan yang sangat luar biasa. Sedang masuk dalam kemenangan hidup yang luar biasa. Kenapa sih kok di Desember? Karena ke depan kita akan mengawali hidup yang penuh kemenangan. Perjalanan hidup kita yang masih panjang. Kita akan terus melewati banyak kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Bapak Ibu semua adik-adik akan banyak mengalami penggenapan demi penggenapan luar biasa. Tahun-tahun ke depan akan dilewati dengan tertawa. Amin. Dilewati dengan penuh kebahagiaan, dilewati dengan kesehatan yang diberkati. Amin. Gak ada masalah. Orang masalah sudah ditebus. Amin. Kemudian Bapa yang kekal. Sosok muda ini, ya, secara usia beliau sangat muda. Tapi banyak orang melihat, saya melihat Yesus seperti melihat wajah Allah. Dahsyat. Bahkan sampai iblis yang digerasa, setan yang digerasa, ketika lihat Yesus dari jauh, apa yang terjadi? Langsung ketarik lari, langsung tersungkur. Ini sangat-sangat dahsyat. Kembali lagi menunjukkan bahwa Yesus bukan pribadi manusia, Dia adalah Allah seutuhnya. Kita perlu setiap hari minta, Yesus, saya mau ketemu Engkau. Saya harus mengalami Engkau setiap hari. Karena kekristenan bukan agama. Amin. Natal bukan agama, tapi mengingatkan kita kembali bahwa kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Kemudian Raja Damai, siapa sih di sini uripnya Carut Marut? Diberkati Tuhan. Dulu Carut Marut di luar Tuhan, ya. Sekarang penuh berkat. Kita semakin masuk dalam Yesus, hidupnya diberkati. Amin. Percaya diberkati, kesehatan diberkati, semua jawaban doa terjadi, semua pengharapan tergenapi. Raja Damai, ada suasana surgawi di rumah, ya, ada suasana yang sangat luar biasa di rumah. Mulai hari ini, yakinlah ketika kita pulang, ada kebahagiaan di rumah, ya, ada suasana yang surgawi di rumah. Anak-anak kita diberkati, cucu-cucu kita diberkati.
Kita pun masa tua yang penuh berkat, penuh kemuliaan. Alkitab mengatakan tambah hari, tambah tua, tambah sehat, tambah diberkati, tambah dekat dengan Tuhan. Ini sangat luar biasa. Kata percaya berarti seluruh hidup kita dipulihkan sama Tuhan. Kasih senyum dulu. Saya bersyukur menjadi umatnya Yesus. Saya bersyukur diselamatkan Yesus. Berdiri, sambil kanan. Selamat dalam kehidupan yang selalu baru. Selamat datang dalam kehidupan yang selalu baru. Nah, kali ini kan suasana keluarga ya. Kasih haleluya. Luar biasa. Ini sangat-sangat dahsyat. Belum pernah ya kita merayakan Natal luar biasa ini ya. Wah, luar biasa firman-Nya sudah menggebu-gebu. Adik-adik kemarin sampai latihan sampai dipilih nanti pedot ya. Tapi karena orang mau keluar gak jadi pedot. Dikasih makannya penuh dengan urapan. Wah, sepuh langsung bisa nyanyi, bisa luar biasa. Terus itulah kasih kemuliaan dulu buat Tuhan. Penampilan sekolah minggu akan dimulai dengan menghafal ayat hafalan. Seorang anak telah lahir untuk kita, dan seorang saudara telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas panggungnya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita akan membaca ayat ini, kita ganti kata mu diganti ku. Contohnya, demikianlah hendaknya terangku bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanku yang baik dan memuliakan Bapakku yang di surga. Siap? 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangku bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat dan memuliakan Bapakku yang di. Beri tepuk
untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menjadi terang tidak memerlukan api yang besar saja. Untuk menjadi terang tidak harus memiliki api yang besar, tetapi apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Matius pasal 2 ayat 6 berkata, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Yesus lahir di kota yang kecil yang namanya Bethlehem. Bet dan Lehem adalah akar kata daripada Bethlehem. Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Jangan lupa, berkali-kali saya katakan, Bethlehem adalah rumah roti. Bethlehem mempunyai sejarah yang panjang. Masih ingat Kejadian pasalnya yang ke-35, ayat yang ke-16 dan seterusnya. Seorang yang melahirkan anak yang bernama Ben-Oni. Siapa ibunya? Rahel. Siapa suaminya Rahel? Yakub. Luar biasa. Tetapi dalam perjalanan Bethlehem ke Efrata, apa yang terjadi? Rahel bersalin dan dia dengan susah payah melahirkan anak yang disebut Ben-Oni. Maka meninggallah Rahel di tanah Bethlehem. Ben-Oni memiliki arti yang namanya anak kedukaan, tetapi Yakub tidak pernah memanggil namanya Ben-Oni, tetapi namanya Benyamin, yang artinya tangan kanan Allah. Tangan kanan adalah sekali lagi, tangan kanan adalah karunia ajaib. Amin. Tangan kanan Allah itu sebabnya kita perlu belajar terus bahwa yang kedua, kita pernah belajar tentang Ruth. Kita belajar tentang Naomi. Naomi berasal dari mana? Halo? Dari Bethlehem. Makanya dia pulang dari tanah Moab kembali ke Bethlehem. Betul? Yang kedua, Bethlehem itu kampungnya siapa? Selain Tuhan Yesus. Yang nanti dapat door prize dari Pak Rohman. Loh, ada door prize-nya. Ayo, siapa lagi ayo? Siapa yang menjadi raja kedua Israel? Daud. Luar biasa. Daud datangnya dari mana? Bethlehem. Kota kecil tetapi lahir pemimpin-pemimpin bangsa. Dari desa ketinggian yang kecil akan keluar orang-orang yang hebat. Itu sebabnya percayalah, untuk menjadi terang tidak harus hebat. Untuk menjadi terang tidak harus wow, tidak. Tetapi ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan sampai kemana Kristus, artinya Dia yang mengurapi kita, akan mendatangkan apa? Mendatangkan kemuliaan yang bercahaya atas bumi ini. Siapa yang mau percaya? Saya. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Sekali lagi 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Untuk menjadi terang tidak perlu obor, mungkin oncor. Tahu oncor? Tidak ngerti oncor, lele. Tidak ngerti lele, oblek. Tetapi ketika Anda ada Tuhan terangnya di dalam hidup kita, maka terang itu akan keluar, akan menjadi berkat. Yang pertama akan menjadi berkat bagi keluarga kita, yang kedua bagi keluarga besar kita, yang ketiga bagi tetangga kiri kanan kita, bahkan dunia generasi kita akan sampai ke ujung-ujung bumi.
Yang penting apa? Kita harus mengerti, who am I? Saya adalah terang Tuhan. Itu sebabnya hari ini Natal bukan merupakan satu momen yang selalu dilewatkan tahun-tahun begitu saja. Tetapi Natal supaya apa? Supaya terang Tuhan terus bercahaya. Artinya apa? Kalau setahun agak menderit, tapi jemaat Living Water keluar dari nggak ada yang menderit. Tiap tahun semangat deh. Sampai ibadah jam itu mulai 11:30. Itu tandanya nggak menderit. Itu tandanya bercahaya, bersinar. Selesai ibadah sharing, mendoakan, saling mendukung. Berarti nyalanya sepanjang tahun Family of Living Water on fire. On fire. Family of Living Water on fire. Berarti kita gak akan mundur, kita akan semakin maju. Amin. Semakin maju. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangku bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanku dan memuliakan Bapakku. Siapa Bapak kita? Tuhan Yesus. Itu adalah Tuhan membawa kenyataan kehidupan yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, saya minta sehingga bisa maju ke depan. Kita akan menyanyikan Tuhan penebusku. Haleluya.
dalam hidup kita. Mengambil kehidupan Yesus tidak hanya mengalami intimidasi yang demikian, tetapi kita akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Kristus. Kita memperoleh jaminan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat roti dan anggur. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Setiap kali kami makan dan minum, kami memperingati akan kematian-Mu, supaya kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam hidup kami, sehingga kehidupan Yesus, kebangkitan Yesus menjadi nyata di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam sekolah kami. Aku percaya hari ini sampai seterusnya aku menjadi terang. Terang itu terus menyala di dalam kami. Aku terima tubuh dan darah-Mu. Dengan percaya, dengan kasih, kami makan dan minum di dalam nama Yesus. Yesus, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami boleh bersukacita akan kebaikan Tuhan dalam selama kami mengenal Yesus sebagai Raja, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat kami yang hidup di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, Kau tolong kami dari hari-hari sampai hari ini. Tuhan memberikan kami sukacita, damai, sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Putra. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami hari ini, ke depan seterusnya menyertai kehidupan kami lebih baik dan menjadi sinar bagi orang yang belum mengenal Engkau Bapa secara pribadi maupun kepada keluarga, kepada saudara handetolan yang belum mengenal Engkau Bapa. Beri kami kekuatan untuk mengenal akan firman-Mu terhadap mereka yang membutuhkan kabar sukacita, kabar Injil Tuhan, keselamatan. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh merayakannya semua. Biarlah kami boleh mendapatkan damai sejahtera. Firman-Mu tinggal di dalam hati kami semua masing, sehingga kami boleh mendapatkan kebahagiaan perjalanan hidup disertai Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Mari dipersilakan duduk kembali. Engkau adalah Bapa yang tak pernah meninggalkan. Engkau hadir saat senang maupun duka, tetap menyertaiku di sisimu. Tak peduli seberapa jauh ku pergi, Kau sanggup meraih kembali. Tanganku selalu menopang. Tanganku selalu menopang. Tanganku selamat. Katakan di
lebih kuat dari dosa, lebih luas daripada samudra. Haleluya. Memulihkan hidupku, Engkau sahabat sejati. Hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia ini. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa. Mari kita sadar. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Raja yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak yang percaya kepada. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama anak tunggalmu Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Engkau memberi kesempatan untuk kami berdoa. Untuk hamba-hambamu ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak sebutkan satu persatu nama-nama mereka, tapi Engkau tahu Bapa. Oh Bapa, dari bangsa kami Indonesia ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah tetapkan, Tuhan telah pilih, Tuhan telah campur tangan untuk mereka, baik yang ada di kota, di desa, di daerah-daerah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya yang ada di kota Malang, Kabupaten Malang sekitarnya, Kecamatan Lawang, Desa Ketindan ini, banyak hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan telah percayakan untuk memberitakan terang-Mu, kabar baik-Mu, kabar keselamatan-Mu. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu, hadirat-Mu, pengurapan-Mu, turunkan atas mereka. Dalam nama Yesus, kuasa otoritas wibawa-Mu. Oh Tuhan, hikmat-Mu. Oh dalam nama Yesus, mujizat-mujizat-Mu terus Kau nyatakan untuk mereka. Jika ada yang sakit, oh tinggalkan mereka sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Bapa. Oh Bapa, kami percaya apa yang sudah diberitakan oleh hamba-hamba-Mu yang ada di desa ini, di kota Kabupaten Malang ini, baik yang ada di Jakarta, di Jawa Timur, semuanya, di pelosok-pelosok, di gunung-gunung, di lembah-lembah, mereka yang ada di daerah timur, barat, selatan, utara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, nyatakan kuasa-Mu. Kalau hari-hari ini mereka memperingati hari kelahiran-Mu, hari kedatangan-Mu sebagai Raja, sebagai penasehat ajaib, Tuhan, biarlah mereka semua yang mendengarkan sungguh-sungguh percaya lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah utus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Bapa, berkati mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka yang sudah sepuh, cucu-cucu mereka, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, gereja yang mereka layani, banyak tetangga kanan kiri. Nama Yesus,
Dalam nama Yesus, gereja yang mereka layani, banyak tetangga kanan kiri diselamatkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu Bapak yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga ya Tuhan. Mohon berkati ikatan Natal pada hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami bisa merayakan kelahiran-Mu di dalam datang ke dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Untuk desa-desa dan kabupaten, seluruh kota-kota di Indonesia ini Tuhan. Mohon Tuhan urapi dengan kasih-Mu ya Tuhan yang tidak berhenti-hentinya mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan berkati pemimpin negara kami ya Tuhan. Tuhan kerahkan pemimpin-pemimpin yang Kau utus untuk memimpin bangsa negara Indonesia ini ya Tuhan, agar berjalan dengan baik ya Tuhan pemimpinannya ya Tuhan. Banyak yang mengatakan 2023 akan gelap ya Tuhan, tetapi Engkau selalu menerangi kami, Engkau menolong kami ya Tuhan. Engkau tidak menelantarkan kami begitu saja ya Tuhan. Engkau pasti akan menolong kami dan memuliakan kami ya Tuhan. Dan kami akan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita tetap bersatu hati, karena begitu besar kasih-Nya Tuhan kepada kita. Kami mengucap syukur Tuhan, semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena pengorbanan-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di Kota Lawang, Malang dan seterusnya Tuhan. Kiranya hati-Mu Tuhan terus turun atas setiap anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang ada di Kota Lawang, Malang dan seterusnya Tuhan. Kami percaya Engkau membawa hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Umat-umat-Mu yang ada dimanapun ya Tuhan, di gereja-gereja manapun ya Tuhan, di Kota Lawang, Malang dan seterusnya ya Tuhan, di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu itu yang membawa hati kami, jiwa kami, roh kami untuk terus ada di dekat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terus bekerja, berkarya di dalam setiap umat-umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, terutama kami yang ada di Kota Lawang, Malang ini Tuhan, di Desa Ketindan ini, kami percaya Engkau terus membawa hati kami, jiwa kami untuk terus dekat kepada-Mu. Bahkan kami terus tinggal diam di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, karena semua kehendak-Mu, anugerah-Mu yang terjadi di dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sungguh Allah luar biasa hidup kita, amin. Masih ada sukacita? Ya, kita akan mengakhiri ibadah syukur Natal pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri kembali, kita pujikan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Dan dilanjutkan dengan doa. Hati mulia
karunia Tuhan dalam peringatan Natal di tahun 2022. Kami menyadari bukan hanya sekedar usaha kami semata, tetapi semua karena anugerah Tuhan Yesus. Dari segala yang kami persiapkan untuk kemuliaan Tuhan, itu sebabnya Tuhan memberkati setiap kami, sehingga kami pulang membawa berkat kasih karunia bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Pada akhirnya jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadirat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Pulanglah dengan berkat itu di dalam kasih, anugerah, karunia Bapa di surga oleh kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.